warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan selalu puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita, taufik, hidayah dan inayahnya, terutama nikmat iman dan Islam yang kita miliki sampai hari ini, serta nikmat kesehatan terutama, dan juga hal-hal lain yang baik yang kita alami. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa channel YouTube Alif Lam Mim Hakim MPIL yang saya hormati dan banggakan, dan juga terutama mahasiswa saya dalam mata kuliah pengantar filsafat dan logika, ya, pengantar filsafat ilmu dan logika di prodi psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya di Universitas Islam Indonesia, maupun mahasiswa-mahasiswa saya lain yang ada di prodi-prodi lain, terutama di prodi kantor saya, home base saya di Teknik Industri Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita bersama akan membahas tentang tema materi, yaitu asumsi, paradigma, dan metodologi ilmu. Ya, asumsi, paradigma, dan metodologi ilmu. Apa itu asumsi? Asumsi merupakan suatu dugaan yang dianggap sebagai kebenaran meskipun belum dibuktikan. Ya, asumsi-asumsi yang dimiliki oleh seseorang itu akan sangat melatar belakangi penelitian ilmiah yang dilakukannya. Oleh karena itu, asumsi memiliki sifat membatasi ruang lingkup ilmiah, atau dengan kata lain, mempersempit kajian ilmiah. Ya, sekali lagi, asumsi-asumsi yang dimiliki oleh seseorang akan sangat melatar belakangi penelitian ilmiah yang dilakukannya, dan asumsi itu memiliki sifat membatasi ruang lingkup ilmiah, atau dengan kata lain, asumsi itu akan mempersempit kajian ilmiah. Menurut Yuyun S. Surya Sumantri, ada dua hal, ya, yang harus diperhatikan dalam mengembangkan asumsi. Yang pertama, asumsi harus relevan dengan bidang dan tujuan pengkajian disiplin keilmuan. Asumsi ini harus operasional dan merupakan dasar pengkajian teoretis. Yang kedua, asumsi ini harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya. Sekali lagi, asumsi ini harus disimpulkan dari keadaan sebagaimana adanya, bukan bagaimana keadaan yang seharusnya, bukan bagaimana keadaan yang diinginkan, seperti itu. Apa itu paradigma? Ya, kita berlanjut, kita menuju ke paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma menurut Thomas Kuhn, ya, paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Dalam kamus Oxford New World Dictionary seperti itu, paradigm itu adalah a set of assumption and beliefs concerning, yaitu asumsi yang dianggap benar. Ya, jika kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka paradigma itu adalah suatu keyakinan dasar yang digunakan berbagai kalangan guna mencari kebenaran menjadi suatu ilmu atau disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Sekali lagi, paradigma dalam konteks ilmu pengetahuan adalah suatu keyakinan dasar yang digunakan berbagai kalangan guna mencari kebenaran menjadi sebuah ilmu, ya, atau disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Nah, kemudian kita akan masuk kembali dalam hal yang berikutnya, yaitu aspek filosofis dan metodologis dalam menemukan ilmu pengetahuan. Yang pertama, dalam dimensi ontologis, pertanyaan yang dijawab oleh seorang ilmuwan adalah apa yang sebenarnya dari hakikat dari sesuatu itu yang dapat diketahui, atau knowable, seperti itu. Atau apa yang sebenarnya hakikat dari suatu realitas atau reality, ya. Dan dengan demikian, dimensi yang dipertanyakan adalah hal yang nyata, atau what is the nature of reality, seperti itu, ya.
Jadi dimensi ontologis itu mempertanyakan atau yang dipertanyakan adalah hal yang nyata, ya, atau pertanyaan tentang apa, mengapa, dan kenapa. Itu adalah pertanyaan yang sangat mendasar sekali untuk mempertanyakan alasan ada atau tidak adanya sesuatu. Alasan mendasar kenapa sesuatu itu bisa ada. Ya, contoh misalnya, mengapa manusia itu ada? Ya, manusia itu ada karena ada hasil kerja reproduksi, ya. Manusia itu ada karena memang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi khalifatullah fil ardi misalnya, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia itu ada untuk kemudian memiliki eksistensi, berada. Eksistensinya itu kemudian berarti, ya. Dalam bahasa agama misalnya manusia ada karena khairun nas anfa'uhum linnas. Seorang manusia itu ada dan bermanfaat ketika dia berguna, ya, bagi sesamanya, seperti itu. Jadi pertanyaan apa, pertanyaan ontologis, apa, mengapa, dan kenapa, itu adalah hal yang dipertanyakan, adalah hal yang nyata, ya, seperti itu. Yang kedua, dalam dimensi epistemologis, pertanyaan yang harus dijawab oleh seseorang adalah apa sebenarnya hakikat hubungan antara pencari ilmu atau inquirer seperti itu dan objek yang ditemukan atau known dan knowable seperti itu. Nah, dimensi epistemologis secara sederhana adalah dalam memperoleh pengetahuan, dari mana sumber-sumber pengetahuan itu didapatkan oleh seorang manusia misalnya kan, ya, source-nya dari mana, kemudian bagaimana cara memperoleh pengetahuan tersebut, ya, lewat indera kah, lewat pengalaman kah, lewat rasional kah, lewat akal pikiran kah, lewat intuisi kah, atau lewat otoritatif, ya, ada otoritas yang memberikan kita pengetahuan tersebut. Jadi dimensi epistemologis adalah dimensi pengetahuan manusia, ya. Manusia itu kemudian memperoleh pengetahuan dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana caranya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah dimensi aksiologi, yang dipermasalahkan adalah peran nilai-nilai dalam suatu kegiatan penelitian atau kegiatan ilmu pengetahuan. Dimensi aksiologi itu pertanyaan mendasarnya adalah untuk apa? Untuk apa sebuah penelitian dilakukan? Manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari penelitian yang dilakukan? Apakah penelitian ini bermanfaat bagi kemanusiaan, bagi penciptaan kesejahteraan, bagi terciptanya keadilan bersama, dan sebagainya. Jadi dimensi aksiologis adalah dimensi kebermanfaatan, ya. Kemudian ada dimensi retorik yang dipermasalahkan dalam penelitian juga, itu berarti aspek bahasa yang digunakan dalam penelitian. Kemudian ada juga dimensi metodologis, ya. Seorang ilmuwan itu harus mampu menjawab pertanyaan bagaimana cara atau metodologi yang dipakai seseorang dalam menemukan kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Ya, dari kelima hal yang tadi saya sampaikan, secara filosofis ada 3 hal yang paling mendasar dan hal paling penting untuk diketahui oleh kita dalam kaitannya tentang dimensi-dimensi metodologis dalam ilmu pengetahuan dan aspek filosofisnya, yaitu dimensi ontologis, dimensi epistemologis, dan dimensi aksiologis. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya tentang jenis paradigma ilmu pengetahuan. Ada berapa? Ada beberapa, ya. Ini akan saya sampaikan 4 saja. Yang pertama, jenis paradigma ilmu pengetahuan itu adalah positivisme. Yang kedua ada post-positivisme, kemudian ada critical theory, kemudian ada konstruktivisme, seperti itu. Apa saja penjelasannya? Ya, positivisme itu muncul di abad ke-16, terutama puncaknya terjadi pada Auguste Comte, ya, seorang yang kita kenal sebagai ilmuwan sosiologi, seperti itu. Keyakinan dasar aliran ini menyatakan bahwa realitas ada dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam. Upaya penelitian positivisme adalah untuk mengungkapkan kebenaran realitas yang ada. Untuk mencapai kebenaran, aliran ini mengandalkan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Mereka mencari ketepatan yang tinggi dan pengukuran yang tepat dan penelitian yang objektif. Kemudian berikutnya ada post-positivisme sebagai tesis dari positivisme, ya, antitesis dari positivisme. Post-positivisme adalah aliran paradigma ilmu yang memperbaiki kelemahan positivisme yang hanya mengendalikan pengamatan langsung terhadap objek. Menurut aliran ini, suatu realitas mustahil bisa dilihat secara benar oleh manusia. Oleh karena itu, secara metodologis, pendekatan eksperimental melalui observasi tidaklah cukup.
tapi harus menggunakan bermacam-macam metode, sumber data, peneliti, dan teori. Aliran ini menyatakan bahwa kebenaran tidak mungkin dicapai bila pengamat hanya berdiri di belakang layar tanpa ikut terlibat. Jadi harus masuk terlibat. Oleh karenanya hubungan antara pengamat dan objek harus bersifat interaktif, ya. Dengan catatan bahwa pengamat harus netral, senetral mungkin, sehingga tingkat subjektivitas dapat dikurangi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu critical theory atau teori kritis, ya. Tokoh yang sangat berjasa sekali menghadirkan ini adalah Immanuel Kant, seorang filsuf dari Jerman, ya. Ada yang mengatakan critical theory ini sebagai paradigm atau paradigma. Ada yang mengatakannya juga hanya sebuah cara memandang realitas saja. Dalam segi ontologis, ya, critical theory atau teori kritis ini menilai objek secara kritis yang tidak didapatkan oleh pengamatan manusia dan juga oleh rasionalitas manusia. Jadi penggabungan antara pengamatan dan aspek rasio manusia. Contoh ketika kita melihat sebuah gelas air mineral, itu kita hendak minum kan akan memasukkan pipet ke dalam gelas tersebut. Pengamatan kita, indera kita selalu melihat pipet itu yang ada di dalam air dalam gelas mineral itu bengkok, tidak lurus. Tapi kan rasio kita mengatakan itu nggak bengkok, itu tetap lurus. Makanya teori kritis itu hadir untuk kemudian menghadirkan misalnya hukum pembiasan. Memang itu tidak bengkok, tapi nampak terlihat bengkok seperti itu. Nah, itu yang contoh simpel dan sederhana tentang apa yang dikontribusikan oleh teori kritis. Nah, sedangkan secara epistemologis, hubungan antara pengamat dan objek yang diteliti merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Namun, aliran ini menekankan pada konsep subjektivitas. Sekali lagi, aliran ini menekankan pada konsep subjektivitas karena nilai-nilai yang dianut suatu objek atau pengamat turut serta dalam menentukan kebenaran. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah konstruktivisme. Ya, konstruktivisme itu menolak positivisme dan post-positivism. Ya. Secara ontologis, aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal, spesifik, dan tergantung pada orang-orang yang melakukannya alias subjektif. Suatu realitas yang diamati oleh seseorang itu tidak digeneralisasikan kepada semua orang seperti yang biasa dilakukan oleh kalangan positivisme dan post-positivisme. Ya, jadi realitas yang diamati oleh seseorang itu tidak akan digeneralisasikan kepada semua orang bahwa akan sama semua orang seperti itu, seperti positivisme dan post-positivisme lakukan. Karena bagi konstruktivisme, konsep dasar filosofisnya adalah hubungan epistemologis antara pengamat dan objek menurut aliran ini bersifat kesatuan, ya, subjektif dan merupakan hasil dari kesatuan. Ya, kita masuk ke dalam hal berikutnya tentang metodologi ilmiah dalam filsafat ilmu. Apa itu metodologi? Metodologi adalah bagian dari epistemologi yang mengkaji perihal urutan langkah-langkah yang ditempuh supaya pengetahuan yang diperoleh memenuhi ciri-ciri ilmiah. Metodologi juga dipandang sebagai bagian dari logika yang mengkaji kaidah penalaran yang tepat atau logis. Metodologi seseorang peneliti itu sangat dipengaruhi oleh asumsi dan paradigma yang dimilikinya. Sekali lagi, metodologi seorang peneliti sangat dipengaruhi oleh asumsi dan paradigma yang dimilikinya. Nah, prinsip-prinsip metodologis, ya, kita bisa ambil contoh yang dilakukan oleh René Descartes, ya, seorang filsuf, bapak filsuf modern, ya. Kemudian ada Alfred Jules Ayer, kemudian ada juga Carl Raymond Popper seperti itu. Apa yang dilakukan oleh René Descartes, ya, tulisannya René Descartes, tapi karena dia orang Prancis, René Descartes seperti itu. Pertama, jangan menerima apa saja sebagai kebenaran sebelum memiliki pengetahuan yang jelas mengenai kebenarannya. Jadi harus clear and distinct dalam bahasanya. Artinya, kita jangan mengambil kesimpulan dengan terburu-buru dan janganlah memasukkan apapun ke dalam pertimbangan sebelum sesuatu tersebut terpapar dengan jelas dan tidak lagi ada keraguan. Dalam istilahnya adalah clear and distinct, jelas dan terpilah-pilah. Kedua, bagilah setiap masalah menjadi pecahan yang lebih kecil supaya mempermudah penyelesaiannya.
Yang ketiga, arahkan pemikiran secara tertib mulai dari objek yang sederhana ke objek yang kompleks ya, setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan. Yang keempat, buatlah penomoran untuk setiap masalah selengkap mungkin dan tinjau ulang secara pasti agar tidak ada satupun hal yang tertinggal. Jadi karena Sam Descartes ini adalah seorang matematikawan juga, seorang ahli matematika, pakar matematika, terlihat sekali bahwa pola pikirnya sangat tahap demi tahap, sangat detail ya, karena dia mengedepankan konsep tadi clear and distinct, jelas dan terpilah-pilah. Kemudian menurut Alfred Jules Ayer ya, ajaran terpenting menurut Ayer adalah prinsip verifikasi. Ya, Ayer sangat mementingkan prinsip verifikasi dalam setiap masalah. Setiap hal dalam masalah harus dapat diverifikasi keabsahannya. Bila telah diverifikasi kebenarannya, maka ilmu tersebut dianggap benar. Jadi sebuah ilmu itu dianggap benar dan memadai ketika dia diverifikasi kebenarannya. Ya, atau sebuah logika dari sebuah ilmu itu dianggap valid ketika sudah dapat diverifikasi. Kemudian menurut, nah ini tokoh yang sangat berpengaruh juga di abad modern dan sangat cerdas ya dalam menunjukkan posisi ilmiahnya terkait metodologi, yaitu Carl Raymond Popper. Pertama, Popper menolak prinsip verifikasi dari Alfred Jules Ayer ya, karena teori ilmiah itu selalu bersifat hipotesis kalau bagi Popper ya, atau dugaan sementara atau patokan duga. Tidak ada kebenaran terakhir. Jadi bagi Popper, teori ilmiah itu selalu bersifat hipotetis ya, atau dugaan sementara atau patokan duga. Tidak ada kebenaran terakhir. Cara kerjanya bagi Popper adalah metode induksi atau cara yang secara sistematis dimulai dari pengamatan. Jadi pengamatan, preliminary research dan sebagainya. Itu adalah cara kerjanya. Bagi Popper, pengamatan yang berulang-ulang akan memperlihatkan ciri-ciri umum yang dirumuskan sebagai hipotesa. Sekali lagi, pengamatan yang berulang-ulang akan memperlihatkan ciri-ciri umum yang dirumuskan sebagai hipotesa. Selanjutnya, hipotesa itu dikukuhkan dengan cara menemukan bukti-bukti empiris yang dapat mendukung, ya, yang berhasil dibenarkan akan berubah menjadi hukum. Popper juga menawarkan, ya, sekali lagi, Popper juga menawarkan pemecahan baru yang disebut prinsip falsifiabilitas, ya, atau prinsip falsifikasi, ya. Popper menawarkan pemecahan baru atas kritiknya terhadap metode konsep verifikasi Alfred Jules Ayer ya. Popper itu menawarkan bentuk baru yaitu falsifiabilitas atau falsifikasi, yaitu bahwa sebuah pernyataan dapat dibuktikan kesalahannya. Maksudnya, sebuah hipotesis atau hipotesa atau hukum kebenarannya bersifat sementara sejauh belum ditemukan kesalahan. Jadi ketika sebuah hipotesis atau hipotesa atau sebuah hukum itu kemudian belum ditemukan kesalahan, ya, itu dia masih merupakan kebenaran yang sifatnya sementara. Jadi bagi Popper, sekali lagi tadi kata kuncinya adalah teori ilmiah selalu bersifat hipotesis atau dugaan sementara atau patokan duga, selalu bersifat sementara, kebenaran itu bersifat sementara sebelum ada yang memfalsifikasinya, sebelum ada yang kemudian menyatakan itu salah atau ditemukan kesalahannya. Dan cara kerja Popper itu mengutamakan metode induksi ya, dimulai dari pengamatan dan caranya sangat sistematis. Seperti itu. Apa yang bisa kita simpulkan dari apa yang saya sampaikan dari awal tadi, teman-teman semua? Metodologi penelitian seorang peneliti itu sangat dilatar belakangi oleh asumsi dan paradigma. Tolong diingat, sangat dipengaruhi oleh asumsi dan paradigma. Yang kedua, asumsi itu merupakan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran meskipun tanpa bukti. Ya, sekali lagi, asumsi itu merupakan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran meskipun tanpa bukti. Asumsi seseorang tersebut dapat membatasi ia dalam melakukan penelitiannya. Jadi asumsi itu membatasi seseorang dalam melakukan penelitian. Paradigma merupakan kumpulan asumsi yang terbentuk kokoh menjadi sebuah pandangan atau keyakinan dari seorang peneliti.
Paradigma sekali lagi merupakan kumpulan asumsi yang terbentuk kokoh menjadi sebuah pandangan atau keyakinan seorang peneliti. Seiring berjalannya waktu, ya, ada 4 paradigma yang membangun teori ilmiah yang bisa kita sampaikan tadi, yaitu positivisme, ada post-positivisme, ya. Positivisme dimunculkan oleh Auguste Comte, ya. Kemudian nanti kita bisa melihat, ya, yang tadi teman-teman juga bisa lihat bahwa ada juga post positivisme, ya. Kemudian yang terakhir kita bisa melihat ada critical theory dengan konstruktivisme dan penjelasan yang sudah saya lakukan tadi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.